Persib Bandung ada peningkatan, tetapi melawan Bali bukanlah hal yang mudah bagi Persib Bandung, apalagi belum pernah menang sejak tahun 2017. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Tentu ini adalah pertandingan yang sangat diharapkan oleh semua masyarakat sepak bola Indonesia ya. Pertandingan yang layak dengan posisi yang ada bagi mereka sekarang, yaitu posisi 2 dan 3. Selayaknya tim yang ada di posisi 2 dan 3 tentu akan mempertontonkan kualitas permainan yang bertensi tinggi, dan ini sangat tinggi. Dan saya sangat tidak menyangka kalau Persib Bandung akan bisa mampu bertahan lah gitu di kandang Bali United dengan mencuri 1 poin. Apalagi di babak pertama terutama Persib Bandung dan Bali ini jual beli serangan. Sementara sebelumnya, di konten sebelumnya, saya sudah bilang kalau Bali akan lebih unggul dibandingkan Persib. Kalau dari segi permainan, terutama dalam menciptakan sebuah peluang yang sangat baik, jelas Bali lebih bagus dibandingkan Persib di pertandingan sekarang. Tetapi yang saya soroti karena performa Persib Bandung di 2 pertandingan sebelumnya yang meraih hasil kurang baik. Ya jelas ini mau tidak mau, suka tidak suka, walaupun sebenarnya udah nggak layak sih gitu, udah basi kalau bilang kalau Persib Bandung ya karena kehilangan banyak pemain. Mau tidak mau, suka tidak suka, kalau Persib Bandung bersama Bojan Hodak harus segera adaptasi dengan pemain yang ada. Stefano Beltram diturunkan dari menit awal, dan bisa dibilang permainan Persib Bandung nggak sekopong di 2 pertandingan sebelumnya. Seenggaknya lini tengah sekarang dengan adanya Deddy Kusnandar yang kembali setelah akumulasi kartu, dan bagi saya juga Deddy diacungi jempol, permainannya bagus, bahkan ada salah satu shoot dari jauh yang bisa dibilang cukup merepotkan bagi Bali United, tapi untungnya bisa ditepis oleh Maringga. Penjaga gawang Persib Bandung juga, Kevin, benar-benar tampil sangat apik bagi saya. Teja Pakualam memang mendapatkan layan yang sepadan di Persib Bandung sekarang, karena walaupun perekrutan Kevin ini awalnya bisa dibilang cukup menggemparkan bagi para Republik Bobotoh, karena Persib Bandung masih mempunyai Teja Pakualam yang memang mempunyai kualitas. Tetapi setelah 2 pertandingan Kevin dipakai oleh Persib Bandung, kita bisa lihat kualitas Kevin seperti apa, dan Bojan Hodak tidak salah mengambil Kevin ke Persib. 2 pertahanan Bali dan juga Persib Bandung bagi saya tampil sangat baik, di mana kita tahu Elias Dolah adalah salah satu pemain belakang yang bermain di Liga 1 yang terbaik menurut saya untuk sekarang, khususnya di kuota ASEAN ya. Dan juga DDS berhasil dimatikan. Begitupun lini serang dari Bali United tidak bisa menembus pertahanan Afik dari Nick Kuiper dan Alberto yang bagi saya tampil apik juga. Jadi 2 penjaga gawang, 2 back tengah dari masing-masing tim ini bermain sangat baik ya, walaupun Bali bisa dibilang lebih banyak peluang, apalagi banyak yang peluang yang berhasil menggetarkan jala dari menggetarkan mistar dari Persib Bandung ini gitu. Dan di lini tengah Persib Bandung bisa dibilang cukup bagus dibandingkan 2 pertandingan sebelumnya, walaupun tingkat kerjasama Persib sepertinya ada penurunan deh. Ciro Alves banyak main, Stefano Beltram ya masih dibilang belum 100% fit, DDS benar-benar ditutup, Beckham Putra banyak peluang juga tapi ada yang lambung, pokoknya nggak shot on target gitu. Sementara Bali pun banyak peluang tapi ada beberapa mengenai mistal gawang, ditambah Kevin Mendoza juga yang tampil apik. Dan ini menjadi kan Borneo semakin jauh gitu, dimana semakin dikejar oleh Bali dan Persib justru malah semakin jauh Borneo. Tetapi yang patut dilihat adalah bagaimana perjuangan Persib Bandung yang udah mulai bangkit dari 2 pertandingan sebelumnya yang kurang baik. Ini juga menjadi warning bagi peringkat 3 dan 4, terutama juga Jan 2, kalau Borneo menurut saya udah bisa dibilang dia akan menjadi juara musim ini
dari segi poin, bukan juara dari liga ya, karena juara dari liga nantinya akan diadakan lagi final Champion Series. Nah, posisi 5, 6, 7, 8 itu dempet-dempetan banget poinnya dengan posisi 2, 3, dan 4. Jadi bagi saya khususnya Bali United, PSIS, dan Persib Bandung belum aman. Jika mereka ingin tetap bermain di final Champion Series nanti untuk memperjuangkan juara Liga 1 musim sekarang, jelas mereka harus memperbaiki kualitas permainan mereka gitu kan. Bali tampil dengan seperti biasa counter attack yang cepat karena kita tahu kalau kalau Bali ini mempunyai pemain-pemain yang cepat seperti Irfan Jaya gitu kan, disokong oleh si anak muda juga yang teman-teman pasti udah tahu lah gitu. Coach Teko ini memang dari dulu dipercaya selalu memberikan menit bermain kepada pemain-pemain muda, pemain-pemain lokal, dan memang tidak mengecewakan. Bali dan Persib ini bisa dibilang nasibnya cukup sama. Kenapa sama? Karena di awal-awal musim mereka bisa dibilang terpuruk. Persib dan Bali, khususnya Persib, berada di papan bawah dan sekarang bisa berada di papan atas gitu. Ini satu perjuangan yang bagus dan tentu ini menunjukkan bahwa mentalitas dari tim-tim besar itu tinggi. Berbeda dengan tim-tim yang mungkin bisa dibilang masih seumur jagung. Mereka bagus-bagus di awal, akhirnya hilang di pertengahan. Tetapi yang lebih konsisten ya bisa dibilang memang Borneo gitu. Sehingga kalau seandainya final Champion Series ini nggak ada, udah dipastikan lah Borneo ini akan mungkin menjadi juaranya besar gitu kan. Tapi memang ini juga dilihat dari kualitas permainan Borneo yang memang layak ada di posisi pertama sekarang. Sangat layak ditunggu bagaimana posisi akhir dari BRI Liga 1 musim sekarang. Yang jelas Bali dan Persib benar-benar memberikan sebuah tontonan yang seru banget, yang nyaman banget untuk selalu lihat layar kaca bagi para pecinta sepak bola gitu. Karena saya ngiranya sih Persib Bandung bakal habis ditekan oleh Bali gitu kan. Tapi ini ternyata bisa dibilang jual beli serangan, terutama di babak pertama. Kalau di babak kedua, tempo agak sedikit mereda karena mungkin stamina kedua tim habis. Karena kita tahu bagaimana atmosfer di babak pertama itu tensinya tinggi banget dan itu menguras tenaga bagi kedua tim. Persib Bandung menurut saya akan terus berkembang dengan pemain-pemain barunya, sebagian pemain barunya yang terus beradaptasi. Ini terbukti saat melawan Bali, lini tengah Persib Bandung udah mulai terisi, tidak sekosong di 2 pertandingan sebelumnya, dan Bali juga menurut saya akan terus bertahan ada di papan atas jika melihat bagaimana konsistensi permainan Bali, sekaligus ini memperpanjang rekor Bali yang tidak terkalahkan dari Persib Bandung sejak tahun 2017. Kalau saya nggak salah, Persib itu terakhir menang lawan Bali itu tahun 2016. Dan itu waktu saya SMA 2016, ya udah lama banget. Assalamualaikum.